Pagi hari ini saya meneruskan firman yang saya sudah sampaikan kurang lebih 1 bulan lalu ya, tanggal 27 Oktober. Jadi ini sambungannya. Saudara yang hadir 27 Oktober bisa lambaikan tangan. Oke, cukup banyak ya, jadi ini terusannya. Hampir sebulan yang lalu. Saya berharap kita semua bisa mengambil sesuatu pada pagi hari ini supaya hidup kita bisa lebih lagi diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Oke, slide pertama, saudara. Ini review ya. Review. Next. Review untuk tanggal 24 Oktober. Ya. Yang pertama kita sudah belajar mengenai siapa diri kita atau identitas kita. Ya, ada 5 pertanyaan utama dalam hidup manusia. Nah, kalau itu tidak terjawab selama kita hidup, maka akan ada kekosongan dalam hati kita. Ya. Doa saya adalah setiap dari kita bisa menemukan jawaban atas 5 pertanyaan ini supaya hidup kita tidak terasa kosong. Nah, jadi yang pertama adalah siapakah diri kita, identitas kita. Kita adalah anak Allah ketika kita menerima Yesus dan menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Ya, Dia menebus dosa kita. Sebentar lagi kita merayakan Natal. Dia datang dengan satu tujuan, menebus umatnya. Supaya kita bisa kembali menjadi anak-anak Allah. Dan kita juga adalah hamba Kristus. Seberapapun hebatnya pelayanan kita, seberapapun tingginya gelar kita, mau S1, S2, S3, seberapapun karir kita, pencapaian kita, usaha kita, seberapapun kita diberkati oleh Tuhan, ingat kita ini hamba semua orang. Ya, jadi dimanapun juga kita harus bersikap sebagai seorang hamba. Ya, mau kita di restoran, mau kita dimanapun juga, sikaplah sebagai seorang hamba, jangan jadi seorang bos. Ya. Dan kita nggak mengejar pengakuan oleh manusia atas diri kita. Ya, siapa kita? Kita hamba. Orang nggak kenal kita, it's okay. Ya, bukannya dulu saya begini, akui saya, nggak begitu, saudara. Ya, kita ya sudah. Ya, jemaat ini lupa pun saya pernah jadi gembala di jemaat ini, it's okay. Nggak penting, saudara. Yang penting nama saya tercatat dalam kitab kehidupan. Yang penting selama saya hidup, saya menjalankan panggilan Tuhan dalam hidup saya. Itu tanggung jawab saya. Orang lain mau tahu, nggak mau tahu, I don't care. Yang ketiga adalah kita warga kerajaan surga. Itu sebabnya setiap hari dalam hidup kita, kita perlu memikirkan apa sih yang kita bisa lakukan untuk memperbesar kerajaan Allah. Karena kalau tidak, kita hanya menjalani kerajaan kita di dunia. Tapi kita nggak pernah berpikir dari mana pencipta kita berpikir pada waktu dia menciptakan kita. Pasti punya tujuan dengan dia menciptakan kita. Jadi ayo punya pola pikir kerajaan surga. Ya. Salah satu yang saya mau bagikan, yang waktu itu saya bagikan juga pola pikir kerajaan surga adalah kita semua ini anak-anak Tuhan. Dengan berbagai macam denominasi yang ada di dunia ini, kita nggak saling menjelekkan. Kita nggak bilang, denominasi kita paling bagus, JB3 paling bagus. Nggak ada, saudara. Semua anak-anak Tuhan. Yang penting kita berfungsi sesuai dengan apa panggilan Tuhan dalam jemaat ini. Jemaat ini dikenal atau tidak, I don't care, we don't care. Gak penting JB3. Yang penting apa? Kita melakukan pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan taruh di dalam jemaat ini. Amin. Where am I from? Yang kedua, sumber kita dari mana? Kita berasal dari Tuhan. Kita diciptakan dari janin ibu kita. Sudah Tuhan tentukan untuk itu jadi kita hari ini. Dan kita dipilih ya dari ratusan juta sperma yang bersaing itu menuju sel telur, kita yang menang. Jadi kita adalah seorang pemenang, bahkan dari sejak lahir. Dan Tuhan sudah menetapkan langkah hidup kita sejak dari awalnya. Jadi kita berasal dari Tuhan, kita kurang sumber daya dalam hidup kita, berdoa, berteriak pada Tuhan untuk meminta sumber daya. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Yang ketiga, why I am here. Kenapa saya ada di dunia ini?
Apa yang Tuhan mau kita lakukan di dunia itu sangat penting. Ya, jangan sampai kita hidup di dunia ini berjalan begitu saja. Ya, kita naik ke taksi dan bilang, saya mau kemana aja, terserah Bapak. Ya, supir taksinya pasti bingung. Nah, Tuhan sudah menetapkan satu tujuan dalam hidup kita. Ayo kita cari dan kita temukan apakah tujuan itu. Ya, dan tujuannya berbeda buat setiap orang. Jadi kita nggak perlu mencontoh tujuan hidup orang lain. Belum tentu itu tujuan kita. Ada orang yang mau ke Semarang, ada orang yang mau ke Jakarta. Gimana ceritanya kalau orang yang harusnya ke Jakarta, dia tidak tahu bahwa dia harus ke Jakarta. Jadi dia hanya ikutin temennya berjalan menuju ke Semarang. Ketika dia tiba di Semarang, dia baru menyadari, saya kayaknya nggak harus ke sini ya. Saya kayaknya salah deh. Nah, jangan sampai hidup kita seperti itu. Terlalu banyak waktu yang kita buang, sampai akhirnya kita baru menyadari hidup saya salah ya selama ini. Nah, itu sebabnya firman ini dibagikan supaya kita menyadari betul langkah demi langkah dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan dan kita akan puas dengan hal itu ketika kita tahu kita sudah melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Poin berikutnya yang kita mau bahas pagi hari ini 2 poin, saudara. Yang pertama adalah slide berikutnya, what can I do? Potensial. Ketika Tuhan menciptakan kita dengan banyak sekali potensi dalam hidup kita. Potensi itu adalah sesuatu kemampuan yang mungkin masih tersimpan, yang kita tidak tahu bahwa itu bisa dikembangkan. Itu namanya potensi. Nah, yang Tuhan mau adalah ketika dia bilang kembangkanlah talentamu, kembangkan semua potensimu. Kita diberi 5, kembangkan 5. Kita diberi 1 pun, kembangkan 1. Yang 1 nggak usah sirik sama yang 2, yang 2 nggak usah sirik sama yang 5. Kenapa? Karena panggilannya beda. Yang penting yang 1 menjadi 2, yang 2 menjadi 4, yang 5 menjadi 10. Jadi dalam hidup kita nggak ada iri hati, saudara. Kenapa? Ya udah itu bagian dia. Dia dikasih 5 ya 5 jadi 10. Dia kisah 2, 2. Saya dikasih 1 ya 1 ini saya kerjakan dengan setia. Ya, jadi potensi. Tuhan telah memberi kita talenta dan kemampuan khusus untuk membantu mengarahkan kita pada purpose atau tujuan hidup kita. Jadi semua talenta yang sudah Tuhan berikan itu akan mengarahkan kita pada tujuan kita, mengapa kita diciptakan. Ya, Tuhan tidak akan meminta kita untuk melakukan sesuatu yang tidak Dia berikan karunia kepada kita. Jadi misalnya ketika Tuhan punya tujuan bahwa Juliono satu hari akan mengajar, maka Tuhan juga akan memberikan karunia mengajar dalam kehidupan Juliono. Ketika misalnya seseorang yang bernama Budi, misalnya Budi diberi karunia atau Tuhan punya tujuan hidup dalam hidup Budi menjadi seorang seniman. Memuliakan Tuhan melalui karya-karya indah yang dia bangun. Maka Tuhan akan memberikan karunia kepada Budi, karunia yang begitu kreatif. Karunia yang benar-benar bisa punya karunia dalam bidang seni. Jadi setiap dari kita, ketika kita dilahirkan, kita diberikan karunia khusus. Yang mungkin orang lain gak punya. Nah, karunia ini akan membuat kita mencapai tujuan hidup kita. Jadi penting sekali menyadari karunia kita itu apa. Penting. Kalau kita gak jelas dalam hidup ini saya tuh mau ngapain gitu. Jadi teliti dulu, pelajari dulu apa sih yang potensi atau karunia yang Tuhan taruh dalam hidup kita. 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Jadi sesuaikan dengan karunia kita. Kaki saya ini kurang lincah, saudara. Jadi kalau Kang Heri minta saya jadi pelatih futsal ya saya tidak bisa. Atau pelatih Young Tiger saya nggak bisa. Kenapa? Bukan karunia saya. Kadang-kadang saya lihat di YouTube gitu, wah pemain-pemain sepak bola yang jago banget gitu ya. Lincah sekali gitu kakinya, saya sampai bingung gitu ya. Kok kaki kayak ada matanya gitu, bolanya tuh dikejar sama kakinya gitu. Saya bingung. Ya, tapi itu karunia yang tidak semua orang diberi. Ya. Jadi saya nggak akan berusaha untuk menjadi pemain bola juga, saudara. Karena itu bukan potensi yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Buang waktu. Ya, jadi
Ketika kita melatih karunia kita, baru efektif hidup kita, baru efisien. Next. Gift atau karunia-karunia kita akan membuka ruang bagi kita. Ketika kita menyadari, oh ini loh karunia saya, maka itu akan membukakan pintu-pintu kesempatan di depan kita untuk melayani. Membukakan pintu-pintu kesempatan untuk kita bisa punya usaha. Membukakan pintu-pintu kesempatan untuk kita bisa bekerja di bidang yang tepat. Gift karunia kita adalah hal yang dapat kita lakukan dengan sangat baik, dengan sangat sedikit usaha kita. Sangat baik, sangat sedikit usahanya. Buat yang jago main sepak bola, nggak usah usaha susah-susah, udah kelihatan jago. Buat saya yang tidak bisa main bola, saya setengah mati pun kelihatan tidak jago. Nah, dengan ini kita bisa mulai merenungkan. Ya, ada orang yang jago di depan komputer. Kayaknya buat dia gampang aja gitu. Buat kita, apaan sih nggak ngerti itu. Ya, jadi sekali lagi karunia kita itu penting untuk kita sadari. Dan yang saya bagikan ini salah satu cara untuk supaya kita tahu karunia kita. Ya, justru potensi atau karunia itulah yang harus kita lakukan. Setiap dari kita memiliki karunia kita masing-masing. Jadi kenalilah itu, penting sekali untuk mengenali itu ya. Budaya kita ini begini, kejarlah karirmu demi penghidupanmu. Hati-hati saudara, karena akhirnya kalau kita cuma mengejar itu supaya kita hidup cukup, ya, untuk bertahan hidup, hati-hati. Karena ujungnya ya kita bisa tidak membuat perbedaan apa-apa dalam dunia ini. Kita hidup begitu aja, hanya untuk mencukupi kehidupan kita sendiri. Tapi saya percaya Tuhan mau kita lebih dari itu. Saya percaya semua anggota JB3 di sini Tuhan berikan kesempatan untuk melayani Tuhan lebih. Ya, dan membuat perbedaan di dunia ini. Next. Tuhan menggunakan passion atau hasrat kita, personality atau kepribadian kita, dan experience, pengalaman-pengalaman kita untuk membentuk panggilannya dalam hidup kita. Jadi ada hasrat, ada tipe kepribadian kita, dan ada pengalaman-pengalaman kita untuk membentuk panggilannya dalam hidup kita. Tuhan akan membentuk. Ya, seperti penjunan itu, tanah liat yang tadinya bulat, dibentuk menjadi pot bunga yang indah. Nah, yang membentuk itu adalah passion kita, personality kita, dan experience kita, pengalaman-pengalaman kita. Ya. Amsal 18 ayat 16. Hadiah memberi keleluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Bahasa Inggrisnya menurut saya lebih tepat untuk diartikan. Dibilang begini, a man's gift makes room for him and brings him before great men. Jadi karunia seseorang itu membuka ruang buat dia. Sampai dia bisa berdiri di hadapan orang-orang yang besar. Jadi ketahui dulu karunia kita, saudara. Baru ada pintu-pintu akan dibukakan di depan kita. Sadari dulu karunia kita. Pertanyaan saya sederhana buat JB3 pagi hari ini. Kalau saudara pernah ikut tes, karena ada tesnya saudara, tes untuk mengetahui karunia kita. Angkat tangan saudara. Yang enggak pernah tes, it's okay. Saudara bisa lakukan tes berikutnya. Tinggi-tinggi aja supaya kelihatan dari yang di belakang ya. Yang pernah ikut tes. Oke, pernah ikut tes ya. Oke. Jadi begini saudara, silakan turunkan tangan saudara, terima kasih. Sekali lagi, kita tidak bisa efisien atau efektif menjalani hidup kita ketika kita tidak tahu karunia apa yang Tuhan punya, yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau kita tidak tahu karunia kita, maka kita akan menjalani hidup ini hari demi hari begitu saja. Tidak efektif, tidak efisien. Contohnya apa? Begini saudara. Sederhana. Kalau saya tidak menyadari bahwa saya punya jam di tangan saya,
maka saya akan terus-menerus bertanya pada orang lain, jam berapa ya? Jam berapa ya? Kita cari-cari jam di satu ruangan yang tidak ada jam. Padahal di tangan saya ada jam. Nangkap maksudnya saudara? Jadi kita hanya buang-buang waktu untuk mencari sesuatu yang sebenarnya kita miliki. Dan Tuhan sudah berikan. Ketika saya tahu saya memiliki jam, maka dalam kehidupan saya setiap saat di mana saya memerlukan untuk tahu jam berapa hari ini, saya tinggal begini. Oke, 10 kurang 10. Sebegitunya efektif hidup kita ketika kita tahu dan menyadari dengan pasti ini talenta saya. Dan ini sangat berkaitan ketika ada orang datang pada saya dan mengajak, contoh ya, mengajak, ayo Jul kita main bola. Ketika saya tahu itu bukan karunia saya dengan gampang berkata, maaf, saya nggak bisa main bola. Ajak yang lain aja yang suka main bola. Ketika ada seseorang datang pada saya dan minta, Jul, ayo bantu khotbah di tempat saya. Karena ketika saya tahu itu karunia yang Tuhan taruh dalam hidup saya, maka saya dengan mudah bertanya, kapan waktunya? Kalau cocok, ayo, saya bersedia untuk jadi berkat di tempat dia. Jadi hidup saya bisa jalani dengan begitu efektifnya ketika saya tahu, ya ini yang Tuhan mau dalam hidup saya. Tuhan sudah perlengkapi saya dengan ini. Saya mau. Ada tawaran yang lain yang bukan talenta saya dengan mudah menolak. Next. Buat saudara yang bisa berbahasa Inggris, foto aja saudara ya. Saudara bisa lakukan tes karunia saudara di sini, Trinity MC ini ya. Saudara menjawab dalam bahasa Inggris 125 pertanyaan. Saudara bilang, aduh banyak banget, malas. Ada nggak Pak Jul yang 5 pertanyaan? Ada. Ya, tapi saudara nggak kemana-mana. Saudara nggak tahu dan saudara nggak yakin apa potensi dalam hidup saudara, apa karunia yang sudah Tuhan taruh dalam hidup saudara. Harusnya itu 1250 pertanyaan supaya kita benar-benar tajam. 125 oke lah, tajam, sudah cukup tajam. Tapi nggak tajam banget, tapi oke lah. Nah, saya mau mengajarkan langkah-langkah supaya kita bisa mengembangkan potensi dalam hidup kita. Yang pertama, lakukan tes ini. Saudara yang tidak bisa berbahasa Inggris, saya sudah titip tes karunia kepada Ibu Lince. Administrasi gereja ini. Jadi saudara pulang, saudara minta. Kalau saudara dapat dari Ibu Lince warta jemaat, nah saudara reply balik dan minta dong tes karunia. Nah itu dalam bahasa Indonesia saudara. Nah itu hanya 5 pertanyaan. Enggak ya, itu saya lupa 90-an mungkin ya. 90-an pertanyaan oke lah. Ya, ini bahasa Inggris lebih tajam. Cuman kalau saudara yang tidak bisa berbahasa Inggris, jangan coba-coba ngisi ini. Capek Google Translate ya, 125 pertanyaan. Mana salah lagi nanti di translate-nya, saudara nyasar kemana nanti. Yang ngerti saja ya, jangan pura-pura mengerti ya, nggak apa-apa nggak ngerti. Saudara mau belajar boleh, 125 pertanyaan, saudara salin dalam bahasa Indonesia, kirim ke saya, terima kasih. Ya, jadi punya dalam bahasa Indonesianya. Tapi hasilnya ini, contoh ya, saya punya keinginan untuk menyampaikan firman Tuhan yang bisa menambah atau menyejukkan hati orang lain. Saya pengen gitu ya, ngasih itu sama orang, saya pengen berbagi firman Tuhan. Saudara, kalau iya di sini, kalau enggak sama sekali ya udah di sini. Ya, saudara jawab 125 pertanyaan ini, nanti akan keluar begini. Calculate result. Ya, dia akan totalin secara otomatis. Nah, kalau yang bahasa Indonesia, saudara totalin manual. Manual diajarin ya cara totalinnya. Tapi saudara juga tetap tahu hasilnya. Nah, kuncinya di sini saudara. Perhatikan baik-baik, karena saudara bisa lakukan tes ini 20 tahun yang lalu, sampai hari ini pun gak ada yang berubah dalam hidup saudara. Karena saudara gak tahu cara pakainya. Ini lebih penting. Tes satu hal, tahu cara pakainya itu lain hal. Cara pakainya adalah
5 karunia utama saudara, 5. Berapa saudara? 5. 3 pun cukup. 5 oke lah. Jangan 10. 5 aja kurang lebih. 3 sampai 5. 1 sampai 5. Ya. 5 yang utama karunia saudara, kembangkan itu. Kembangkan. Karunia saudara mengajar, maka hal yang saudara perlu cari dalam hidup ini adalah cari guru yang jago ngajarnya. Cari buku-buku yang judulnya adalah bagaimana saya mengajar. Saya nggak akan pernah beli buku di toko buku maupun di e-book store. Bagaimana cara belajar bermain bola. Akan pernah saya beli. Kenapa? Karena saya tahu itu di luar dari apa yang ini. Yang Tuhan berikan dalam hidup saya. 5 itu di luar itu. Ngapain saudara buang-buang waktu? Bukan itu yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Saya nggak akan mencari guru biola. Kenapa? Bukan itu talenta saya. Nangkep, saudara ya? Nangkep ya? Mudah-mudahan ini cukup sederhana supaya hidup kita bisa berubah. Anggaplah umur kita 100 tahun. Ada yang sudah mengalami mungkin 60%. Ada yang sudah mengalami 50%. Saya udah 50% lebih dikit. Sisa hidup saya anggaplah sampai 100 tahun. Kalau Tuhan kasih saya umur panjang, apa yang saya mau lakukan? Kalau dibilang firman Tuhan batas umur manusia itu 70 tahun saja, sisanya bonus. Nah, apa sih yang kita mau lakukan dalam sisa waktu kita ini? Kalau saudara belum mengangkat tangan saudara, saudara perlu berefleksi. Apakah hidup saya sudah cukup efektif? Cara mengefektifkannya yaitu lakukan ini. Jawab 125 pertanyaan atau 97 pertanyaan dalam bahasa Indonesia itu, saudara ketika tahu, nah 5 ini dikembangkan. Saudara punya karunia mengajar, ayo cari kesempatan untuk mengajar. Saudara punya karunia, misalnya di sini administration, cari tempat di mana saudara bisa menjadi admin untuk melayan. Oke, next. Ini saya pernah bagikan, saya akan ulangi. Banyak dari saudara belum ada di sini waktu saya bagikan. Rasanya masih di Hotel Haris. Ini bicara mengenai takdir. Apa yang sudah Tuhan gariskan, tujuan hidup kita di akhirnya itu seperti apa. Takdir itu di sini, destiny kita, di tengah-tengah. Takdir itu adalah persimpangan dari apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita ingin lakukan, dan apa yang seharusnya kita lakukan. Saya mulai dari sini. Apa yang kita bisa lakukan, kemampuan, ability kita, apa yang kita bisa lakukan. Di sini, apa yang kita perlu lakukan atau tanggung jawab kita. Contoh, apakah saya bisa menjaga toko? Bisa. Apakah saya bertanggung jawab untuk menjaga toko tersebut? Iya. Kalau saya tidak menjaga toko, maka keluarga saya nggak dapat income. Misalnya saya diwariskan sebuah toko. Maka posisi saya ada di irisan A ini. Saya bisa dan saya wajib melakukannya. Itu tanggung jawab dalam hidup saya. Tapi saya nggak pengen, saudara. Saya nggak kepengen jaga toko. Misalnya, saya kepengennya art. Saya nggak bisa. Karena saya harus jaga toko. Nah itu berarti kita ada di posisi A. Berikutnya, posisi B. Contoh, saya bisa nyanyi. Saya pengen sekali nyanyi. Ya, saya punya hasrat nyanyi, saya bisa nyanyi, tapi saya tidak diminta untuk nyanyi. Maka saya ada di posisi B. Itu bukan tanggung jawab saya untuk nyanyi. Tapi saya rasa saya bisa nyanyi. Dan saya rasa saya lebih bagus dari worship leader itu kalau saya nyanyi. Tanggung jawab saudara belum ada. Nah, di sini, kalau yang ini, yang A ini, saudara berdoa supaya Tuhan bukakan jalan untuk saudara bisa melakukan hal yang saudara juga inginkan. Ya, saudara berdoa dan appeal pada orang yang di atas saudara. Meminta atau menjelaskan pada orang yang di atas saudara bahwa sebenarnya saya nggak terlalu pengen lo lakukan ini. Kira-kira apa sih yang saya bisa lakukan yang sesuai dengan yang saya mau, diskusi sama orang yang di atas saudara. Nah, kalau untuk yang ini di posisi B,
saudara minta kepada orang-orang di atas saudara. Saya mau dong melayani di tim musik, saya mau dong ikut terlibat dalam nyanyi seperti tadi ya. Karena mungkin saudara belum di situ. Tapi saudara maju untuk minta. Nah, untuk usia A dan B 20 tahun masih oke lah, saudara jalani aja, it's okay. Setialah dalam apa yang sedang kau kerjakan hari ini. Di atas 30 tahun, saudara percaya saya better kejar ke D. Kalau enggak nanti usia 50-60 saudara regret. Karena waktu saudara terbuang puluhan tahun tanpa saudara punya passion atau tanpa saudara punya tanggung jawabnya. Ya, A atau B. Nah yang C. Yang C adalah saudara kepengen sekali jadi worship leader ya. Dan saudara sudah ditunjuk jadi worship leader. Tapi saudara nyanyinya gak bisa itu loh, masuk pas intronya, aduh masuknya kapan gitu. Saudara gini lihat, karena lihat ini kapan nih masuknya lagu. Nah saudara bisa belajar, itu lebih mudah. Kalau saudara di posisi C ini lebih mudah, saudara tinggal belajar caranya. Karena saudara udah pengen. Jadi saudara akan belajar dengan cepat. Saudara sudah dapat tanggung jawabnya juga. Saudara akan belajar dengan cepat. Saudara belum bisa, it's okay. Lebih cepat belajarnya. Ya, cari mentor yang tepat, saudara bisa belajar. Saya bisa mengajar, saya suka mengajar, dan saya harus mengajar. Itu destiny saya. Saya bisa nyanyi, saya suka nyanyi, saya harus nyanyi. Karena saya ada di tim musik, itu panggilan saya. Saya suka sekali saya bisa utak-atik komputer, saya pengen utak-atik komputer, memang senang depan komputer, dan itu sekarang menjadi tanggung jawab saya di bidang IT, itu destiny saya. Ketika kita menjalani destiny kita, maka hidup kita akan kita jalani dengan sangat efektif. Dan semua orang bisa melihat bahwa kita sedang melakukan panggilan kita. Saya bisa ngobrol sama orang, saya suka ngobrol sama orang, dan saya wajib ngobrol sama orang karena sekarang saya menjadi konselor destiny. Nggak sulit saudara ya. Jadi yang mudah jangan dibuat sulit. Saya bisa buat sepatu, saya senang bikin model-model sepatu yang baru, dan saya harus buat sepatu untuk menghidupi kehidupan saya. Ketika ada seseorang yang melakukan hal ini, maka terciptalah sepatu saya. Yang saya pakai sepanjang hari dan tidak capek sama sekali. Nggak kerasa berat, saudara. Endorse ya. Rugi, saudara, kalau nggak beli. Next. Jadi kemana tujuan hidup kita? Ada yang namanya vocation atau penugasan. Penugasan adalah suatu tugas dari Allah untuk seseorang atau sekelompok orang untuk mengambil tanggung jawab dan melakukan suatu tugas atau fungsi dalam kehidupan. Suatu panggilan ilahi mengenai suatu pelayanan kepada orang lain dalam kaitannya dengan rencana Allah. Arti kata vocation, asal katanya adalah vocade, artinya to call. Ada yang memanggil, ada yang dipanggil. Jadi ada satu penugasan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup setiap kita. Kejar apa sih Tuhan penugasanmu dalam hidup saya. Dan lakukan penugasan itu. Baru hidup kita akan meaningful atau berarti. Next. Ada perbedaan, istilahnya saya bagi dua, job dan vocation. Ya. Ada pekerjaan, ada penugasan. Ada job, ada vocation atau penugasan dari Tuhan. Nah,
Job atau pekerjaan kita adalah apa yang orang bayar untuk apa yang kita lakukan. Misalnya pekerjaan kita di kantor sebagai misalnya office boy, itu pekerjaan kita. Tapi Tuhan bisa punya vocation atau penugasan. Nah, penugasan kita adalah apa yang harus kita lakukan sejak kita lahir. Apa sih tugas kita? Job atau pekerjaan memberi kita keuangan atau finance, mencukupi hidup kita, job kita itu. Tapi ada yang lebih dari itu ya, penugasan itu memberikan pada kita kepuasan. Jadi sudah saudara, kalau saudaranya melakukan job saudara, maka hati saudara tuh nggak puas. Karena saudara cuma kerja. Tapi saudara nggak yakin bahwa itu yang Tuhan sudah perintahkan untuk saudara kerjakan. Nah, ketika saudara mengerjakan penugasan saudara, baru ada fulfillment, baru ada kepenuhan. Oh, ini nih yang Tuhan mau. Beda saudara. Jadi pekerjaan ada keahlian atau skill kita. Bisa nggak? Bisa. Gitu ya. Tapi penugasan adalah sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan atau pemakaian maksimal karunia kita. Yang 5 tadi saudara. Yang 5 tadi. Jadi saudara bisa saja jadi guru musik, padahal bukan di situ karunianya. Hanya karena saudara dipaksa oleh orang tua saudara main piano sampai level 7. Jadi akhirnya saudara bisa ngelestin anak-anak itu. Tapi kalau ditanya saudara suka enggak? Itu passion saudara enggak? Itu talenta saudara enggak? Enggak. Bisa karena terbiasa. Nah, ketika saudara melakukan pekerjaan itu, yaitu jadi guru les piano, dan itu bukan karunia saudara. Saudara nggak akan merasakan fulfillment, nggak akan merasakan pemenuhan. Tapi saudara tetap dapat uang dari saudara ngelesin piano dan cukup keluarga saudara. Bisa nangkep? Tapi kalau itu adalah benar-benar penugasan dari Tuhan. Ketika saudara mengajari piano kepada anak-anak itu, saudara tahu ada rencana Tuhan untuk setiap anak yang dititipkan pada saya sementara waktu untuk belajar piano. Penugasannya apa? Memberitakan kasih Kristus kepada mereka. Memberitakan bahwa ada seorang guru loh yang peduli sama kamu nak. Guru yang gak cuma main setengah jam udah pulang. Tapi guru yang sambil main sambil bertanya, nak gimana kondisi kamu di rumah? Kamu kok kelihatan murung hari ini nak? Beda sekali ketika orang hanya melakukan pekerjaannya dengan ketika dia melakukan penugasannya. Banyak kali orang-orang yang melakukan penugasan ini akan kita bisa rasakan orang-orang yang penuh passion, penuh hasrat, penuh semangat ketika menjalankannya. Jadi cari vocation saudara. Cari penugasan Tuhan dalam hidup saudara. Orang-orang yang melakukan vocation itu tidak dibayar pun it's okay. Karena ada pemenuhan dari Tuhan di sini. Next. Contoh, biar lebih jelas. Pekerjaan Yesus adalah sebagai tukang kayu bersama ayahnya selama sekian puluh tahun. 20 tahun mungkin. 15 tahun mungkin di usia dia kerja. Tapi penugasan Yesus adalah untuk menebus umat manusia. Dan dia jalani itu sampai mati di atas kayu salib. Dia tahu itu penugasan yang Tuhan serahkan pada hidupnya. Pekerjaan Paulus adalah seorang tukang tenda. Dia harus buat tenda supaya dia tidak bergantung pada donasi dari jemaat untuk hidupnya. Dan dia bisa berkata bahwa aku melayani engkau dengan habis-habisan kekuatanku sendiri. Kekuatan dari Tuhan maksudnya, tapi dia bekerja begitu rupa supaya dia tidak mengemis pada orang-orang lain. Itu pekerjaan yang Paulus lakukan. Tapi penugasan dari Paulus kita bisa lihat dari firman adalah untuk mengabarkan Injil pada orang-orang di luar Yahudi. Tuhan utus dia untuk orang-orang di luar orang Yahudi. Itu penugasan Paulus. Nah, mulai bertanya sejak hari ini jemaat JB3, apa pekerjaan saya dan apa sih Tuhan penugasan saya? Baru hidup kita akan sangat powerful. Baru pepatah one can make a difference itu berfungsi. Terjadi dalam hidup kita. Satu orang bisa membawa perubahan buat orang-orang di sekeliling kita.
Dan saya yakin itu semua kerinduan hati kita. Pertanyaan saya, apakah itu jadi kerinduan hati Tuhan? Tuhan rindu nggak kita maksimal dalam hidup ini? Rindu saudara. Kenapa? Karena pekerjanya sedikit, tuayannya banyak. Butuh orang-orang yang menyerahkan hidupnya untuk melakukan vocationnya dalam Tuhan. Penugasannya dalam Tuhan. Baru dunia ini bisa berubah saudara. Baru kerajaan Tuhan itu dilebarkan di muka bumi ini. Tuhan gak perlu orang-orang yang egois dalam hidup ini. Orang-orang yang hanya mencari kepentingannya sendiri seumur hidupnya. Gak bisa memperbesar kerajaan Allah dengan kita egois. Amin saudara. Next. Ketika kita menemukan penugasan kita, maka kita menemukan takdir kita atau tujuan hidup kita. Sesuatu yang Tuhan sudah tetapkan waktu Dia menciptakan kita. Takdir kita akan menjaga kita agar hidup kita tidak menyimpang. Caranya bagaimana? Ketika kita sudah mengetahui karunia kita, ketika kita sudah tahu bahwa kita diciptakan untuk menjadi ini, maka hal-hal yang akan datang dalam hidup kita gampang kita tolak. Misalnya, saya dipanggil untuk menjadi guru. Ketika datang penawaran, Pak, jadi direktur di perusahaan ini, akan dengan mudah saya bilang, mohon maaf Pak, rasanya saya nggak ke sana. Tapi kalau kita tidak tahu penugasan dalam hidup kita, maka opportunity apapun yang muncul dalam hidup kita akan kita ambil. Ini mau, ini mau, ini mau, ini mau, dan hidup kita nggak kemana-mana. Cuman muter-muter aja kayak benang ruwet. Semua kita cobain. Nggak begitu kita menjalani hidup kita. Nggak muter. Nanti 5 tahun lagi masih entah nggak jelas hidup kita ini. 10 tahun lagi masih podoai kemana muter-muter nggak jelas hidup kita. Nggak begitu menjalani hidup saudara. Tidak efektif, tidak efisien, buang waktu dan rugi banget. Nggak ada kepuasan dalam hidup kita. Tapi saudara mau ada kepuasan dalam hidup saudara, lakukan langkah-langkah sederhana ini. Dimulai dari apa? Isi tes tersebut. Saudara 5 tahun lagi saya tanya, siapa yang udah isi tes? Saudara nggak angkat tangan, berarti saudara merasa bisa dan nggak perlu efektif dalam hidup saudara. Atau saudara sudah yakin banget ini tujuan hidup saya dari Tuhan, it's okay. Ini yang Tuhan taruhkan dalam hidup saya. Saya udah kebayang karunia saya kok tanpa melalui tes itu. It's okay kalau saudara yakin. Yang nggak okay kalau saudara masih nggak tahu, masih nggak jelas hidupnya, masih kemana-mana hidupnya. Dan saudara nggak buat perubahan apapun untuk memperbesar kerajaan Allah di dunia ini. 5 tahun berikutnya. It's not okay. Tuhan berjanji mencukupkan kehidupan kita. Sekarang apa definisi dari enough atau cukup? Definisi dari cukup adalah ketika kita dicukupkan untuk melakukan penugasan kita dan kita menuju kepada tujuan akhir dalam hidup kita atau destiny. Itu cukup. Janji Tuhan adalah aku akan memberi kecukupan dalam hidupmu. Kalau kita dipanggil untuk menjadi seorang pengusaha yang akan memberkati banyak orang, maka kecukupannya itu untuk modal kita jadi pengusaha. Kalau kita diberi penugasan sebagai seorang guru, maka kecukupan dari Tuhan adalah cukup untuk kita bisa mengajar kelas kita dan memperlengkapi anak-anak itu. Dia akan kasih kecukupan dalam hidup kita sebulan-bulannya cukup. Ketika kita menyadari arti kata ini, maka seorang guru tidak akan berkata pada Tuhan, Tuhan engkau nggak adil, kenapa engkau berikan perusahaan besar itu pada sang pengusaha itu? Kenapa engkau tidak memberikan resources misalnya 5 miliar kepada saya untuk saya mulai usaha? Karena itu bukan panggilan saudara. Itu bukan tujuan hidup yang Tuhan gariskan dalam hidupmu. Tidak perlu kita iri atau sirik pada orang lain yang Tuhan berikan resources. Ketika itu bukan jadi bagian kita. Tidak peduli orang mau naik mobil apa, saudara. Seorang pengusaha di level tertentu, saudara. Kalau dia mau dealing mengenai satu proyek, nilainya 10 miliar. Mohon maaf, saudara. Kalau dia datang
hanya dengan menggunakan mobil yang sangat sederhana, maka pengusaha lainnya akan melihat ini seriusan atau bohongan ini orang. Ngerti saudara? Karena Tuhan akan memperlengkapi dia cukup untuk dia menjalankan panggilan dalam hidupnya. Maka sebab itu, contoh misalnya, seorang seniman yang mungkin hanya menggunakan mobil biasa aja, it's okay. Tidak perlu sirik pada pengusaha itu yang pakai mobil yang mungkin ada mereknya. Kenapa? Karena dia cukup dengan itu, dia bisa menghasilkan karya yang indah, yang bisa menceritakan karya Tuhan dalam buat orang-orang lain di dunia ini. Cukup. Jadi janji Tuhan akan mencukupkan kita dengan karunia, resources untuk kita menjalankan panggilan kita. Cukup. Tuhan ingin memberitahu kita apa destiny kita atau takdir kita. Pasti Tuhan mau. Dan ini saudara, God's will, rencana Tuhan, in God's time, dalam waktunya Tuhan, will bring God's provision. Sejak kita menyadari ini talenta kita, ini tujuan dalam hidup kita, maka itu seperti membuka satu kunci pintu di mana Tuhan bisa mulai berkarya dalam hidup kita. Aksesnya kita udah tahu. Kita buka aksesnya dan kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, izinkan aku memenuhi panggilan-Mu dalam hidupku. Ketika waktunya tepat, itu rencana Tuhan, maka semua kecukupan dari Tuhan akan hadir dalam hidupmu. Mendadak saudara mendapat mentor, mendadak saudara bisa dibukakan peluang-peluang, mendadak saudara dipertemukan dengan orang-orang di mana saudara bisa masuk dalam pelayanan tersebut yang menjadi passion saudara. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Nggak susah dia menyediakan semuanya dalam hidup kita. Saudara kalau baca kitab Keluaran, bagaimana proses Tuhan memimpin umat Israel keluar dari tanah perbudakan itu. Saudara akan terpesona. Apa yang Tuhan buat itu mujizat yang luar biasa besar. Air laut terbelah, saudara. Anak bungsu. Bukan anak bungsu. Anak sulung semua orang di Mesir. Tuhan bilang kalau kamu anak sulung mati malam itu. Itu saudara, itu tuh luar biasa. Karena berarti Tuhan mencatat semua anak sulung. Termasuk ternak. Dikatakan. Semua hewan sulung ternak mati malam itu di Mesir. Hanya gak terjadi di tanah Goshen, tanah Israel. Berarti Tuhan mencatat semua kehidupan dalam umat manusia ini. Satu malam lewat terjadi raungan tangisan yang tidak pernah terjadi lagi seumur-umur di negara Mesir. Kenapa? Mati semua. Saudara anak nomor 2 hari itu mengucap syukur. Nggak mati saudara. Mati semua. Nggak kedukaan di situ. Bahkan ternak saudara yang mengejutkan buat saya. Ternaknya aja dimatiin sama Tuhan. Jadi Tuhan mencatat setiap kehidupan kita. Tidak terkecuali. Tuhan tuh begitu detail. Jadi jangan saudara berpikir, biarinlah saya emang gak penting ini. Saya mau dijalanin hidup saya begitu aja. It's okay kalau saudara mau berprinsip begitu. Tapi jangan pernah menyalahkan Tuhan dan jangan pernah regret ketika saudara berusia 70, 80 tahun dan saudara berkata, Tuhan kok ngapa-ngapain sih dalam hidup saya? Kok saya gini-gini aja sih? Kayaknya saya kok gak bisa ngapa-ngapain. Itu pilihan saudara. Saya kok yakin ya JB3 gak seperti itu. Saya kok yakin JB3 itu militan. Saya yakin JB3 itu mengejar panggilannya gitu loh. Dan saya percaya walaupun jemaat kita hanya jemaat 300 orang, 400 orang. Tapi dampak kita akan mengubah kota. Dampak kita akan mengubah bangsa ini. Amin saudara. Terakhir kesimpulan saudara. Saya bacakan nomor 45 aja ya. Apa yang menjadi potensi kita. Tuhan sudah beri kita talenta saudara. Kita perlu tahu talenta kita apa. Dan kemana kita menuju, temukan penugasan kita saudara. Supaya kita menemukan destiny kita. Panggilan kita. Amin saudara. Ini semua terekam saudara. Terekam di YouTube. Tanggal 2
27 Oktober atau 24 Oktober dan hari ini. 27 rasanya. Oktober dan hari ini. Saudara, saya percaya nggak mungkin satu kali saudara dengar, saudara memahami full. Diulang-ulang aja saudara. Semua ini ada. Saudara mau minta PowerPoint-nya, tinggal minta kepada multimedia. Multimedia izinkan semua jemaat JB3 mau minta, kasih. Yang mau tes itu bahasa Indonesia, minta ke Kak Lince. Kak Lince nggak respon dalam waktu 1 kali 24 jam, laporin Bapak Diki. Amin. Tapi dengan ini saya menutup dengan ini. Tidak ada seorang pun yang hadir hari ini bisa beralasan di depan Tuhan ketika Tuhan memanggil dia. Dan ketika kita berhadapan dengan Tuhan face to face, Tuhan minta pertanggungjawaban apa yang sudah kamu lakukan dalam hidup kita. Dan kita bilang, Tuhan, gak ada yang ngajarin saya bagaimana mengejar talenta, bagaimana mengejar panggilan dalam hidup saya. Tuhan gak ada yang pernah ngasih tahu. Gak ada yang pernah peduli sama saya. Hari ini saya mengajarkan ini karena saya peduli dengan hidup saudara. Saudara, don't waste your time. Jangan sia-siakan hidupmu. Thank you. Hidup kita terlalu penting untuk kita sia-siakan, saudara. Hidup kita terlalu penting untuk kita sia-siakan. It's okay jemaat kita 300, 400. Tapi kalau kita mempraktekkan ini dalam hidup kita, maka perubahan besar akan terjadi start dari hidup kita. Berikutnya, rumah tangga kita akan bisa merasakan perubahan dalam hidup kita. Berikutnya, komsel kita akan bisa merasakan. Berikutnya, gereja ini bisa merasakan saudara berubah. Berikutnya, kota ini bahkan bisa melihat bahwa saudara berubah. Saudara, saya mengucap syukur. Tuhan izinkan saya masuk ke MPK, Majelis Pendidikan Kristen, di bidang 1. Kemarin kita ngajak MPK dari berbagai wilayah di Indonesia, Majelis Pendidikan Kristen yang menaungi berbagai yayasan, ratusan yayasan, 7.000 sekolah di Indonesia, sekolah Kristen semua, saudara. 40% dari sekolah Kristen itu 2.800 sampai 3.000 siap tutup dalam 5 tahun ke depan. Gak ada murid, miskin, gaji guru hanya 350.000, 600.000 dibayar setahun sekali. Banyak sekali sekolah seperti ini, saudara. Dan karena ada Rakernas MPK di Bandung, hari Kamis Jumat yang lalu, saya memberanikan diri bertanya pada ketua MPK, Pak, boleh enggak kalau ada 3 jam untuk kita bisa, mereka ini orang-orang MPKW ini yang datang dari berbagai daerah Indonesia boleh visit ke sekolah kita di Cahaya Bangsa. Ketika mereka berkunjung, singkat cerita mereka bisa melihat bahwa wow, ketika sekolah dilakukan dengan takut akan Tuhan, dengan anugerah Tuhan, ketika yayasan fokus membantu operasional, ketika sinergi terjadi dengan gereja, maka benar-benar bisa diciptakan satu sekolah yang mengubah banyak kehidupan anak-anak muda. Dan saudara, sudah banyak orang yang mengkontak dan bilang, Pak, boleh nggak saya belajar? Pak, izinkan saya belajar. Pak, izinkan saya bawa tim untuk magang. Dan ada yang bilang, Pak, saya hanya berbahasa Indonesia. Kayaknya kejauhan kalau ngejar level saya bangsa. Kita bilang kita punya sekolah yang kedua, Terang Nusantara. Saya langsung kasih kontak nomor Ibu Maria. Ibu Maria siap-siap repot dikontakin orang-orang. Tapi itu cara kita. Cara Tuhan memakai JB3 untuk bisa mengubah kota dan bangsa di Indonesia melalui pendidikan, saudara. Jadi tidak peduli betapa kecilnya kita. Kita ini gak perlu penghargaannya. Tapi yang kita perlu adalah setia melakukan apa yang Tuhan gariskan dalam hidup kita. Amin, saudara. Maka perubahan for sure akan terjadi. Pasti terjadi. Amin, saudara. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. So, saya pikir ini waktu yang baik untuk kita mendedikasikan hidup kita. Saya mau menantang kita semua pagi hari ini. Saudara, sekali lagi nggak harus ya.
hanya yang mau saja. Kalau saudara benar-benar mau dan Tuhan ingatkan dalam hidupmu masih banyak hal yang kau lakukan tidak efisien dalam hidupmu. Dan saudara bertekad, Tuhan saya mau berubah. Saya mau ambil tes itu, saya mau belajar Tuhan, mengembangkan 5 talenta utama saya. Saya mau mulai berdoa, Tuhan bukakan pada saya kesempatan-kesempatan untuk saya bisa masuk dalam panggilan saya. Saudara, ini waktu yang baik untuk kita mendedikasikan hidup kita di hadapan Tuhan, merededikasikan hidup kita kepada Tuhan. Kalaupun kita sudah melakukannya, kita diingatkan melalui firman ini, dan kita bilang, ya Tuhan, terima kasih untuk mengingatkan saya mau lebih lagi Tuhan, mengejar panggilan dalam hidup saya. Saudara, saya undang saudara yang mau, ayo bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama berdoa di depan Tuhan. GB3, kita berdiri, kita mau berdoa, Tuhan ini saya, pakai saya, ubah saya, mampukan saya Tuhan, untuk melakukan panggilan-Mu dalam hidup saya. Silakan. Kita nyanyikan dulu lagu ini, setelah itu kita akan berdoa bersama ya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau yang menaruh roh-Mu dalam hidup setiap kami. Engkau juga yang akan menempatkan Tuhan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami Tuhan. Daripada nyala seluruh tubuh, Efesus 4 ayat 16, yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Biarlah setiap kami Tuhan, batu-batu yang hidup ini yang tersusun di atas fondasi Engkau sendiri Tuhan. Biarlah setiap kami bisa menemukan Tuhan bagian apa yang kami bisa lakukan untuk kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah batu-batu yang hidup ini Tuhan menemukan Tuhan makna dari setiap panggilan yang telah Kau taruh dalam hidup kami. Buat mata kami melihat Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menerangi Tuhan setiap kami. Sehingga kami bisa tahu Tuhan, apa yang harus kami lakukan, apa yang perlu kami lakukan dalam hidup kami Tuhan. Bapak, aku berdoa Tuhan, Roh-Mu Tuhan berbicara dalam hati setiap kami Tuhan. Biarlah hari itu menjadi satu waktu Tuhan, di mana Roh-Mu Tuhan meneguhkan di dalam hati setiap kami Tuhan, bahwa ini panggilan yang telah aku tetapkan bagimu. Apa yang telah aku katakan di masa lalu, apa yang aku katakan hari ini, biarlah tergenapi Tuhan dalam hidup setiap kami Bapa. Bapa, aku berdoa Tuhan, mengurapi Tuhan jemaat-Mu Tuhan. Biarlah panggilan-Mu nyata Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan menjalani hidup ini Tuhan, bukan dengan kekosongan Tuhan, tapi setiap kami bisa melangkah tepat seperti apa yang Kau kehendaki Tuhan. Bapa, ini gereja-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, batu-batu yang hidup ini Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah ini menjadi makanan kami yang akan menuntun kami untuk bisa hidup Tuhan, untuk masa depan kami. Terima kasih Bapa.